Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Syarif Edi Murad. Saat ini saya berada di instansi Politeknik Penerbangan Makassar, tepatnya di unit kesehatan, dan saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021, gelombang 3, angkatan 13, kelompok 4, dengan tutor pembimbing saya, Bapak Yohanes Nugraha. Saat ini pandemi COVID-19 menjadi perbincangan dan memang merupakan suatu penyakit yang serius dan musuh kita bersama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jelas karena angka mortalitas dan angka kesakitannya yang semakin meningkat. Saya secara pribadi mengajak untuk kita semua agar selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan mari bersama-sama kita doakan untuk kesembuhan teman, keluarga, saudara kita semua yang sedang sakit, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi akuntabilitas PNS. Kita mulai dengan pengertian akuntabilitas PNS sendiri. Akuntabilitas sendiri itu merupakan suatu kemampuan untuk menjadi akuntabel. Dalam artian, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dalam hal ini, PNS harus menjamin terwujudnya nilai-nilai publik seperti mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kelompok publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, mungkin ada dari kita yang bertanya, apa sih pentingnya akuntabilitas? Akuntabilitas publik itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, dalam hal ini peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lewat perannya secara konstitusional. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dalam hal ini peran pembelajaran. Untuk aspek-aspek akuntabilitas adalah sebagai berikut. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, baik itu kelompok ataupun institusi, dengan negara dan masyarakat yang dilandasi rasa tanggung jawab. Ada 2 jenis hubungan yang dimaksud, yang pertama hubungan horizontal dan yang kedua hubungan vertikal. Aspek yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif, walaupun mungkin di lapangan tidak dapat dikatakan mendapatkan hasil yang 100%, yang diharapkan yaitu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Aspek yang berikutnya yaitu akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dan laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi di lingkungan PNS tersebut, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan.
Di Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada aplikasi yang mendukung seperti AP2KP. Nah, aspek yang berikutnya adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Sekali lagi, PNS itu adalah sebuah profesi yang melaksanakan tugas profesionalnya, dan kewajiban ini menunjukkan harusnya ada tanggung jawab, dan tanggung jawab itu menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Nah, aspek akuntabilitas berikutnya adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pendekatan, dan dalam hal ini proses dari setiap yang terlaksana akan diminta pertanggungjawaban secara aktif, baik berupa evaluasi dan hasilnya nanti bisa berfokus pada peningkatan kinerja. Bagaimana penerapan atau rencana aksi akuntabilitas di instansi saya wujudkan dengan cara pada saat pemeriksaan rapid antigen. Sebelum melakukan pemeriksaan untuk mewujudkan akuntabilitas, saya biasanya langsung memperlihatkan alat dan bahan yang masih tersegel atau baru. Dan setelah melaksanakan pemeriksaan rapid antigen, saya biasanya langsung memperlihatkan hasilnya. Entah itu hasilnya positif atau negatif, yang jelasnya saya sudah melakukannya dengan transparan.